kami meminta gereja ini dijadikan markas. Itu tempat yang disucikan. Penggal dulu kepala saya. Baru Tuhan. Ia adalah Uskup Agung pertama pribumi Nusantara yang memimpin umat Katolik menjadi pendukung dan pejuang Republik semasa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, pencetus gagasan 100% Katolik, 100% Indonesia. Ketika zaman pendudukan Jepang di Indonesia, bersama Monsinyur Willikens, ia menghadap ke penguasa Jepang supaya rumah sakit Santo Carolus dapat terus beroperasi. Selain sebagai biarawan, Sugio Pranoto adalah seorang pengajar ilmu pasti, bahasa Jawa, dan agama di Kolose Saperius Muntilan. Albertus Sugio Pranoto lahir pada 25 November 1896 dan meninggal pada tanggal 22 Juli 1963. Ia lebih dikenal dengan nama lahir Sugio. Dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda, dari keluarga seorang abdi dalam. Keluarga Muslim itu lalu pindah ke Yogyakarta saat Sugio masih kecil. Ia merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Karijo Sudarmo, seorang abdi dalam Keraton Kesunanan Surakarta, dan ibunya bernama Sopiah, adalah seorang ibu penjual sayur. Keluarga tersebut merupakan keluarga Muslim Abangan, dan kakek Sugio bernama Sopa adalah seorang kiai terkemuka. Karena diakui sebagai anak yang cerdas, pada tahun 1909 Sugio diminta oleh Pastor Van Lith untuk bergabung dengan sekolah Kolose Saperius, yaitu suatu sekolah Yesuit di Muntilan. Di sana ia menjadi tertarik dengan agama Katolik dan dibaptis pada tanggal 24 Desember 1910. Ia mengambil nama baptis Albertus berdasarkan nama Albertus Magnus. Pada saat liburan Natal, Sugio menceritakan hal ini kepada keluarganya. Meski ayah dan ibunya bisa menerima dan bahkan mungkin merestui, namun tidak banyak catatan yang kami dapatkan mengenai kelanjutan cerita keluarganya. Setelah lulus dari Saperius pada tahun 1915, ia menjadi guru di sana selama 1 tahun. Sugio Pranoto menghabiskan 2 tahun belajar di seminari Muntilan sebelum berangkat ke Belanda pada tahun 1919. Ia menjalani masa pendidikan calon biarawan dengan Syarikat Yesus selama 2 tahun di Greve. Ia juga menyelesaikan junioret di sana pada tahun 1923, dan setelah 3 tahun belajar filsafat di Kolose, ia kembali dikirim ke Muntilan sebagai seorang guru. Ia bekerja di sana selama 2 tahun. Pada tahun 1928, ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht, lalu ditahbiskan pada tanggal 15 Agustus 1931. Setelah itu, Sugio menambahkan kata Pranoto di belakang namanya. Pada tahun 1933, Sugio Pranoto dikirim kembali ke Hindia Belanda untuk belajar menjadi pastor. Sugio Pranoto memulai pelayanan sebagai seorang pastor paroki Pikaris di Paroki Kidul Loji, Yogyakarta. Lalu kemudian diberikan paroki sendiri setelah gereja Santo Yosef di Bintaran dibuka pada tahun 1934. Dalam periode ini, ia berusaha untuk meningkatkan rasa kekatolikan di dalam masyarakat Katolik.
dan menekankan perlunya hubungan yang kuat antara keluarga Katolik. Pada tahun 1940, Sugio Pranoto dikonsekrasikan sebagai Vikaris Apostolik dari Vikariat Apostolik Semarang yang baru didirikan. Meskipun jumlah pemeluk Katolik meningkat setelah ia dikonsekrasikan, Sugio Pranoto harus menghadapi berbagai tantangan. Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942. Dan selama periode pendudukan itu, banyak gereja diambil alih dan banyak pastor ditangkap atau dibunuh. Sugio Pranoto bisa lolos dari kejadian ini, dan ia menghabiskan periode pendudukan Jepang mendampingi orang Katolik di dalam vikariatnya. Setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Semarang dipenuhi dengan kekacauan. Sugio Pranoto membantu menyelesaikan pertempuran 5 hari dan menuntut agar pemerintah pusat mengirim seseorang dari pemerintah untuk menghadapi kerusuhan di Semarang. Walaupun permintaan ini ditanggapi, Semarang menjadi semakin rusuh, dan pada tahun 1947, Sugio Pranoto pindah ke Yogyakarta. Selama Revolusi Nasional, Sugio Pranoto berusaha untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi negara mereka. Tidak lama setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Sugio Pranoto kembali ke Semarang. Dalam periode pasca revolusi, ia menulis banyak mengenai bahaya komunisme dan berusaha untuk mengembangkan iman Katolik, serta menjadi perantara beberapa faksi politik. Pada tanggal 3 Januari 1961, ia diangkat sebagai Uskup Agung. Saat Tata Suci mendirikan 6 provinsi gerejawi di wilayah Indonesia, Sugio Pranoto bergabung dengan sesi pertama dari Konsili Vatikan II. Ia meninggal pada tahun 1963 di Stel, Belanda, dan jenazahnya diterbangkan kembali ke Indonesia. Ia dijadikan sebagai seorang pahlawan nasional dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Sugio Pranoto sampai sekarang masih dihormati orang Indonesia, baik sebagai pemeluk Katolik maupun bukan. Berbagai biografi tentang ia sudah ditulis oleh berbagai penulis, dan pada tahun 2012 sebuah film biofik fiksi garapan Garin Nugroho yang diberi judul Sugia pun diluncurkan. Universitas Katolik Sugio Pranoto, sebuah universitas yang diabadikan dengan nama Sugio Pranoto. Banyak nama jalan-jalan nasional juga menggunakan namanya di Indonesia hingga saat ini. Terima kasih Bapak Uskup, terima kasih atas semua jasa dan pengabdianmu. Dirgahayu NKRI yang ke-78. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Merdeka!